Hari ini tibalah saatnya. Aku sudah bosan ditertawakan dan diolok-olok. Aku takkan mundur seperti yang sudah-sudah. Hari ini aku akan naik lift. Selama 11 menit berkendara ke kantor, aku telah menyemangati diri dan sekaranglah saatnya beraksi. Aku keluar dari mobil dan saat menoleh untuk menutup pintunya, aku melihat pantulan bayanganku di jendela pengemudi. Lagu Eye of the Tiger terngiang sekilas di benakku. Sambil tersenyum kepada bayanganku tadi, aku melakukan gerakan tinju lalu berbalik untuk melangkah sesuai irama musiknya. Kecongkakan mendahului kehancuran. Ke-68 anak tangga menuju pintu depan terasa cukup menyenangkan. Cuacanya juga sempurna. Aku melangkah ringan dengan gembira dan mantap. Namun, begitu mencapai pintu depan, kedua tanganku sudah basah berkeringat. Kau baik-baik saja, aku membatin sambil menyibakkan rambut dari wajah. Rambut itu melekat di telapak tanganku yang basah. Aku memang sangat memusuhi lift di gedung kantor kami. Sudah berulang kali aku mendapat mimpi buruk terjebak di dalamnya, atau lift itu terjun ke bawah dan mengempaskan tubuhku kian kemari. Aku dan suamiku bahkan mengabaikan tempat pertama yang kami lihat untuk menyelenggarakan pesta pernikahan kami, hanya gara-gara ada yang berkata kepadaku bahwa lift di situ sering rusak. Seakan-akan hendak menyokong keyakinanku, lift di kantor kami pun sering rusak. Aku hanya perlu naik tangga ke lantai 3. Namun tidak hari ini. Hari ini aku akan naik lift. Ketika meraih tombol lift, aku menyadari bahwa tanganku gemetar. Aku hampir beranjak pergi, tapi pintu sudah terbuka sehingga aku pun melangkah masuk. Entah mengapa, lift di tempat kami seakan-akan mengimbangi setiap kali ada yang masuk. Bilik lift itu akan naik beberapa senti sementara pintunya masih terbuka. Inilah bagian yang selalu membuatku memilih naik tangga. Hari ini aku menekan tombol 3 dan pintu lift pun mulai tertutup perlahan-lahan. Kemudian aku seorang diri, terjebak di dalam lift paling parah di seantero kota. Bagaimana kalau lift ini rusak? Aku cukup menekan tombol panggilan dan ada orang akan datang menolongku. Tapi sampai berapa lama? Apakah aku membawa makanan atau paling tidak sebotol air di tasku? Bagaimana kalau aku ingin ke kamar kecil? Aku takkan pernah sanggup melewatinya. Aku terpaksa berhenti dari pekerjaanku. Lalu bagaimana kalau tombol panggilan bantuan tidak berfungsi? Hal itu pernah terjadi. Bagaimana kalau tombol itu rusak dan telepon selulerku tidak bisa menangkap sinyal? Sekeras apa aku bisa berteriak minta tolong? Aku menangis sementara lift bergoyang. Aku mendekati telepon darurat sambil membaca sertifikat pemeriksaan untuk memastikan bahwa tanggalnya masih belum kedaluarsa. Kemudian lift berhenti bergerak cukup lama. Aku yakin lift itu macet. Tepat saat aku yakin akan jatuh pingsan, pintu terbuka seakan-akan dalam gerak lambat. Udara segar menerobos masuk. Aku sudah sampai di lantai 3. Aku telah berhasil. Aku naik lift selama 13 detik. Seandainya saja aku bisa mengatakan bahwa aku melangkah tegap dengan kepala terangkat. Ternyata bukan begitu kenyataannya. Aku duduk merunduk ketakutan di bilik kecilku bagaikan binatang terluka. Aku meraih cermin dan berusaha membersihkan maskaraku yang berlepotan karena air mata. Tidak ada yang menyaksikan kemenanganku atas lift, tapi tidak jadi soal. Aku tahu sekarang bahwa aku lebih besar daripada ketakutanku. Begitulah cerita tentang perjalanan melawan ketakutan. Sebuah kisah yang mengilhami untuk menghadapi hal-hal yang menakutkan dalam hidup kita. Seperti kata Lucas Jonkman, lawanlah rasa takut kita, maka kita akan bertempur selamanya. Hadapilah rasa takut kita, maka kita akan merdeka selamanya. Terkadang, tantangan terbesar bukanlah peristiwa besar yang kita hadapi, tetapi ketakutan yang menghantui kita setiap hari. Seperti naik lift yang bagi sebagian orang mungkin terlihat sepele, namun bagi yang menghadapi ketakutan itu adalah langkah besar menuju kemenangan. Jadi, mari kita tidak biarkan ketakutan menghalangi langkah-langkah kita menuju impian dan kebebasan. Lawanlah ketakutan dan temukan bahwa di baliknya ada kekuatan yang lebih besar dari yang pernah kita bayangkan.